Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasta Arisandra dengan NIM 2119302 dan teman saya Febriana Udil Fazriyah dengan NIM 2119286 dan Aizi Izatul Milah dengan NIM 2119324. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pendidikan di Era Revolusi 4.0. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pendidikan, yaitu istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak di dalam bahasa Inggris, yaitu education, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu edukar, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntut agar tumbuh dan berkembang. Sehingga definisi pendidikan ini berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu Langevin mengumumkakan pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak hidup cukup cakap, melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan tidak melakukan atau bantuan orang lain, tidak mendapatkan bantuan orang lain, tidak menggantung kepada orang lain, yaitu Driyarka mengemukakan pendidikan adalah hidup bersama dalam satuan Tritunggal, yaitu ayah, ibu, anak, di mana terjadi pelaksanaan nilai-nilai dengan dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri sebagai manusia purnawan. Yang ketiga yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengemukakan pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya budi pekerti, yaitu budi pekerti, kekuatan batin atau karakter, yaitu pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan karena bagian-bagian itu supaya kita untuk memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Yang keempat yaitu di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memikirkan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadiannya, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Yaitu pendidikan dapat dikaji secara akademik, baik yang berdasarkan kepada pengalaman empiris dan kegiatan pendidikan maupun secara teoritis dengan mengaji pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dan ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan empiris karena objeknya adalah situasi pendidikan tersebut yang terdapat pada dunia pengalaman manusia. Ilmu pendidikan juga merupakan ilmu rohani karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan hidup manusia, tidak membiarkan anak kepada keadaan alamnya saja, tetapi memandangnya sebagai makhluk sosial atau makhluk susila dan membawanya ke arah manusia susila yang berbudaya. Dan ilmu pendidikan adalah ilmu yang pengetahuan normatif karena berdasarkan atas pemilihan antara yang baik dan tidak baik untuk menuju kemanusiaan yang baik. Dan ilmu pendidikan adalah ilmu yang pengetahuan praktis karena yang diuraikan dalam pendidikan
adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan. Oleh karena itu, dengan demikian pada dasarnya ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang teori dan praktik pendidikan agar pendidikan berjalan sesuai dengan teori, asas, dan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Yaitu ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan yang rasional dan tersusun secara rapi mengenai pendidikan dan kemudian menjelaskan secara sistematis dalam dan terperinci mengenai suatu proses pembelajaran yang aktif untuk menghasilkan individu yang memiliki kekuatan, kemampuan, kecerdasan dalam segala hal diperlukan untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Unil Fajriyah dengan NIM 2119286. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke yang lainnya. Yang kedua, alasan kenapa teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan di dunia pendidikan. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi jembatan ilmu. Yang kedua, selain peran teknologi informasi dan komunikasi sebagai informasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat pula dimanfaatkan peserta didik sebagai media komunikasi, misalnya memanfaatkan jaringan internet untuk chatting dan mailing. Yang ketiga, adanya fakta bahwa peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Adapun 8 manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan yaitu 1. Akses ke perpustakaan, 2. Akses ke pakar, ketiga melaksanakan kuliah online, 4. Menyediakan fasilitas mesin pencari data, yang kelima menyediakan fasilitas diskusi, yang keenam menyediakan layanan informasi akademik, yang ketujuh menyediakan fasilitas direktori alumni dan sekolah, yang kedelapan yaitu menyediakan fasilitas kerjasama. Secara spesifik terdapat 6 peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain yaitu 1. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai skill dan kompetensi. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur pembelajaran. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber bahan belajar. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Dan yang keenam, teknologi informasi dan komunikasi sebagai sistem pendukung keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, upaya pendidikan dalam merespon revolusi industri 4.0. Menghadapi tantangan yang besar pada era 4.0 ini, pendidikan dituntut untuk berubah juga. Era pendidikan yang dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 yang salah satu cirinya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran atau yang sering disebut dengan sistem cyber dan memiliki proses belajar yang berlangsung secara kontinu tanpa adanya batas ruang dan waktu. Meskipun perkembangan pendidikan belum bisa optimal dan mengikuti kecepatan akibat revolusi industri tersebut, namun perlu adanya upaya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini, yaitu dengan melalui peningkatan kualitas guru agar mampu menerapkan penggunaan informasi dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pendapat dalam pembahasan ini, solusi dari tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 yang pertama, kesesuaian kurikulum dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kesesuaian kurikulum dan kebijakan pendidikan dapat dilihat
dapat dilihat salah satu melalui kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan solusi yang dapat dilakukan agar kurikulum dan kebijakan pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan saat ini. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia dalam pemanfaatan Information and Communication Technology. Menyiapkan semua sistem pendidikan yang ditunjukkan untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki generasi milenial tentunya tidak bisa lepas dari peralatan teknologi terkini. Oleh karena itu, solusi dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan tanggapan di era revolusi industri 4.0 akan selalu berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai pengguna ICT. Yang ketiga, mengoptimalkan kemampuan dan karakter siswa. Solusi untuk menjawab tantangan pendidikan di era industri 4.0 yaitu dari segi kemampuan dan pembentukan karakter siswa. Hal ini tentu tak lepas dari tujuan pendidikan era industri 4.0 untuk memperoleh lulusan pendidikan yang kompeten di era saat ini bukan hanya anak mampu memanfaatkan informasi and communication teknologi, tetapi juga mampu kompeten dalam kemampuan literasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan memiliki kualitas karakter yang baik. Yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana. Fokus kajian dalam menghadapi tantangan di era industri 4.0 yaitu adanya sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan laptop, komputer, LCD, dan peralatan lain yang mendukung Information and Communication Technology merupakan kelengkapan yang menyatu dengan tantangan maupun solusi dalam pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.